Iki le. Enek wong Indonesia ki. Jipo apa ngebobol situs bansos. Punyane kuwi apa Amerika. Lho apa iya? Iya iki dhek jipo 60 juta 60 juta rupiah. Dolar. Walu gitu. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di Lunati Podcast Spesial. Kali ini bangkunya hilang lagi. Anjing baru dibenerin udah rusak lagi. Sialan, emang hidup tuh kadang gini bro. Tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Dari tadi gue udah marah-marah aja, kerjaan gue sialan lah. Tapi intinya kita datang kembali ke series yang seharusnya harian tapi ke delay gara-gara perkara bangku doang. Emang sebel banget hidup gue. Tapi kita bakal ngomongin ini apa? Ngomongin tentang perkara waktu itu hashtag yang rame apa ya? Save perawat Indonesia ya kalau nggak salah ya. Jadi ini niatnya pengen gue jadiin video sendiri gitu. Cuman setelah gue pikir-pikir lagi kayak takut ini loh, takut terlalu lama, takutnya ntar jadinya malah besok atau besoknya lagi ntar lu nungguinnya kelamaan. Tapi mari kita bahas tentang perkara ini. Mungkin udah beberapa, mungkin lu gimana sih? Mungkin beberapa dari lu, nah udah sempat ngelihat perkara ini dan perkaranya sendiri emang cukup apa ya? Cukup ngebikin sebel juga gitu. BTW ini footage-nya nggak bisa gue tampilin di sini ya. Kemarin aja ada YouTuber gitu yang naikin kayak gini terus kena strike, kata gue. Wow, bahaya juga nih konteks ternyata. Intinya di salah satu rumah sakit yang ada di Palembang terjadi kasus penganiayaan yang dilakuin sama seorang bapak-bapak, di mana bapak-bapaknya itu punya rambut yang minimalis. Nggak sih, emang botak kayaknya. Gue seneng nyebut rambut botak jadi minimalis karena mungkin ya terdegradasi gitu. Jadi jadi rambutnya tuh mengikuti apa yang ada dalam palanya gitu, kosong gitu. Gini nih, kita ke kronologis kejadiannya dulu. Jadi intinya ada seorang anak dirawat di rumah sakit Siloam tersebut, dirawat di rumah sakit Siloam tadi. Nah, di rumah sakit ini dia tuh udah dirawat, gue nggak tahu berapa hari. Intinya dia mau keluar. Nah, waktu mau keluar itu infusnya kan berarti udah waktunya dicabut dong. Gak mungkin bawa infus ke rumah, masa oleh-oleh kan gak enak juga gitu. Akhirnya orang tua, tepatnya si ibu dari si anak ini minta perawat buat nyabutin infus yang masih nempel di tangan anaknya itu. Waktu dicabut, karena ini menurut keterangan dari pihak si perawatnya ya, menurut keterangan yang ada, karena anak ini masih umurnya 2 tahun, jadi dia tuh masih aktif-aktifnya gitu. Jadi setelah dicabut, mungkin karena gerak-gerak atau gimana, darah pun keluar dari bekas infusan tersebut. Ibu dari si anak ini tidak terima. Ibu dari si anak ini kemudian marah-marah, ngomel ke perawatnya segala macam. Kemudian ibu dari anak ini nelpon suaminya. Suaminya pun datang tapi tanpa nanya tentang kronologisnya gimana, tanpa tahu masalahnya tuh kayak apa, tanpa menerima penjelasan. Tiba-tiba si cowok ini, si bapak-bapak dengan rambut minimalis tersebut, langsung menghantam perawat yang ada di sana. Jadi bener-bener ya udah kekerasan aja gitu men, dan bahaya banget. Masalahnya tuh udah mah dipukul, ditendang, dijambak bahkan. Kalau kata gue mah, semisal lu iri gitu sama orang punya rambut, ya nggak gitu caranya gitu loh. Kenapa lu sampai, ya Allah itu cewek loh. Dan ada bagian dimana dia tuh disuruh sujud buat minta maaf. Kalau kata gue mah, apaan sih lu main itu kan sebutnya penganiayaan kan. Makanya perkara ini jadi gede gitu, karena kelakuan lu tuh kagak masuk akal. Masa cowok berani-beraninya nampolin cewek dengan perkara yang dia sebenarnya belum menerima penjelasan yang jelas gitu. Kalau lu pengen punya rambut, ke itu bego, ke dokter rambut, tolol lu. Marah-marah. Iya bener. Kalau nggak pakai wadoyok bego, taruhin di ini pala lu.
Akhirnya si bapak-bapak tidak ada rambutnya tadi kemudian dilaporin ke pihak kepolisian dan polisinya pun gercep. Langsung berusaha menangkap langsung datang ke rumah si bapak-bapak tersebut dan ya udah gitu langsung dibawa. Hanya ada yang komen, botak doang nggak bikin podcast. Hendra, ya Allah dicari Om Deddy lu, Ndra. Gue kasih tahu Om Deddy lu, gue telepon Om Deddy. Botak doang nggak bikin podcast aja, bagus banget ini. Kayaknya masalah ini tuh perkara ini juga jadi gede karena salah satu alasannya adalah karena dia tuh ngaku-ngaku pihak kepolisian gitu. Jadi dia tuh kayak bersikap seolah-olah dia polisi. Dia teriak-teriak segala macem. Tapi ternyata waktu dicek dia bukan polisi. Dia nggak ada sangkut pautnya sama pihak kepolisian. Dan pun kalau misalkan dia beneran polisi, ya itu malah akan memperburuk nama kepolisian tersebut gitu. Kenapa dia berani-beraninya ngaku-ngaku kayak, "Woi, gue polisi gitu, lu cabut lu, gue tepak jidat lu." Ngapain kayak gitu sih? Lu ketemu polisi. Dia waktu disamperin polisi beneran diem, bro. Dia sama cewek berani marah-marah segala macem. Dia giliran kayak gitu aja langsung terdiam. Kenapa tiba-tiba gue ngomongin bapak polisi ada tukang sate di depan rumah gue? Intinya dia dibawa ke kantor polisi. Dia diminta untuk minta maaf. Either gue nggak tahu dia minta maaf dengan niatannya sendiri atau ada yang nyuruh, gue nggak tahu juga. Tapi dia bilang, saya emosi sesaat dan saya menyesali perbuatan saya. Saya benar-benar minta maaf kepada korban dan pihak rumah sakit Siloam, kata Jason Perangin-Angin. Wah, itu beda orang. Pokoknya setelah perkara ini tuh Twitter rame banget, men. Twitter rame banget. IG juga rame banget. Dan mungkin karena ramenya itu sendiri ya, jadi kasus ini tuh cepet. Soalnya kayak seingat gue Lambe Turah naikin video. Mana ya? Dia naikin video ketika si orang itu ditangkap. Ini nih. Dan dalam 35 menit video ini dinaikin, yang nonton udah 1,5 juta, 1,2 atau 1,5 juta. Serame itu perkaranya karena emang nyebelin banget, men. Kenapa lu beraninya sama cewek gitu? Tapi gini deh, gue pengen ngebahas tentang perkara omongan ini. Seperti biasa, apapun perkaranya kita harus ngambil dari dua sisi. Takutnya nanti gimana ya kan. Udah nanti terulang kembali kisah lama yang kita tinggal mati gitu kan. Kalimat dia, alasan kenapa kemarahannya itu muncul adalah karena anaknya nangis ketika infusnya tuh dicabut gitu. Setahu dia kan cuma gitu. Anaknya nangis karena perkara infus-infusan. Gua kalau misalkan nanti jadi orang tua, kayaknya akan ada di posisi yang sama gitu, kayak entah marah, kesel atau gimana. Tapi kan konteksnya di sini tuh bukan itu gitu. Konteksnya di sini adalah dia pakai kekerasan ke perawat gitu, yang mana perawatnya juga cewek dan itu tuh udah gimana ya? Nggak masuk akal gitu. Kenapa lu sebegitunya banget? Emosi ya emosi, tapi ya nggak nampol orang, apalagi orang itu cewek. Perkaranya sendiri sekarang kan udah ada di babak akhir nih. Jadi kayak intinya si orang ini udah dibawa ke kantor polisi lagi diurus segala macem. Gua gak tahu ntar mau sidang atau gimana, nggak paham. Terus pihak perawatnya sendiri lagi lagi dalam masa-masa pemulihan karena trauma obviously. Terus didatengin psikolog juga untuk memastikan kalau kondisi mentalnya tuh baik-baik aja. Tapi sekarang kita masuk ke babak baru nih. Si bapak-bapak tadi mengaku sebagai polisi. Tentu itu sudah salah dong, apalagi dia bukan polisi. Yang kedua, istrinya ini tiba-tiba ngaku CEO ya, apa yang punya usaha gitu. Yang punya usaha salah satu perusahaan kosmetik gitu. Yang gue lucu adalah ada salah satu artikel yang bilang gini, pantas suaminya ngaku-ngaku polisi, ternyata istri pelaku penganiayaan perawat rumah sakit Siloam bukan orang sembarangan. Gokil, bukan orang sembarangan loh guys. Ya, dia bukan orang sembarangan anjing.
Dia mungkin bisa terbang, bisa menghilang. Bukan orang sembarangan dia. Dia bisa menyulap air jadi es teh manis gitu. Bukan orang sembarangan tuh kayak gimana men. Aneh banget aja. Bukan orang sembarangan. Oh nih. Jadi intinya si ibu itu mengakui sebagai pemilik dari PT Immortal Cosmedica Indonesia. Yang mana kayaknya dia ada di bidang kosmetik atau gimana gitu. Dan itu tuh diketahuin dari Facebooknya gitu. Dia nulis kayak owner di di Immortal Cosmedica Indonesia bla 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 gitulah. Yang ternyata bukan. Pihak PT-nya, pihak perusahaan tersebut kemudian langsung kayak gimana sih, maksudnya ini tempat bukan punya lu nih, ini toko bukan punya lu, tapi diaku-akuin sama orang. Kesel gak sih? Gue sih emosi cuy. Langsung PT-nya tuh, perusahaannya langsung ngebikin surat terbuka gitu buat ngasih tahu kalau ya si Melisa ini, si istri dari bapak ke bapak tadi, bukan merupakan owner. Enggak, bukan gitu. Maksudnya ini adalah keluarga yang cukup aneh untuk gue lihat, karena yang satu mengaku-ngaku sebagai polisi, yang satunya mengaku sebagai pemilik perusahaan yang padahal bukan. Maksud gue hidupnya berdua tuh penuh kamuflase banget gitu loh. Kayak bunglon. Ya Allah. Kan itu, jodoh adalah cerminan diri. Iya betul, jodoh adalah bercerminlah maka itu adalah jodohmu kelak. Ya mungkin mereka bertemu dengan pencetak emak-emak kayak dari rumah, WA 0812. Ini kayak ini tahu, kayak orang-orang yang nawarin MLM nantinya gitu loh. Coba cek. Nih, dia tuh IG-nya tuh kan udah di private sekarang ya, si Halo Melisa 21 ini. Dia sempat komen gitu, saya pelaku, silakan tanya saya langsung untuk rumah sakit Siloam, laporannya palsu. Siap-siap kita akan selesaikan secara hukum. Saya nggak takut. Foto anak saya ada dan perawat sudah melakukan penganiayaan ke anak saya yang usianya 2,5 tahun. Sampai darah anak saya muncrat kemana-mana. Fotonya ada, kita siapkan. Selamat jumpa di persidangan. Suster nyabut infus dan Hansaplast anak saya tidak sesuai dengan prosedur dan tidak merasa bersalah dan tidak mau minta maaf. Dari kemarin tuh apa ya? Kayaknya gue perlu tahu tentang perkara ini juga sih, tentang pencabutan infusnya sendiri itu gimana gitu. Kenapa dia bisa pede ngomong kayak gitu? Apakah ini kamuflase dia yang lain seperti dia mengaku-ngaku pekerjaannya atau gimana gitu? Karena ini jatuhnya tuh jadi ngebingungin banget. Nggak pasti. Tapi di sini ada yang komen, ya emang bener kalau lagi dilepas infusnya jangan digendong, dipeluk aja sama ibunya dari belakang sembari nenangin. Lah kalau digendong kan jadi nggak stabil, darah yang keluar banyak. Itu versi mana? Lihat foto ibunya netes ya, bukan ngocor sampai membahayakan anak. Iya sih, ada foto di mana ibunya tuh ngasih lihat darah gitu ke celananya dan ya netes sih emang, tapi kalau ngocor tuh kayaknya hiperbola banget gitu loh. Oh tapi udah ada pembahasannya sih, udah ada klarifikasi dari pihak ininya juga. Menanggapi video yang sedang viral dari pagi, entah berapa orang yang ngirimin video itu ke saya, dibahas di banyak grup juga. Kronologis dari pihak rumah sakit, jadi si istri pelaku minta perawat mencabut infus anaknya. Dia kaget kok ada benda kecil panjang yang dia pikir jarum yang keluar dari pembuluh darah anaknya. Jadi dia kira selama ini itu jarum ketinggalan di dalam tangan anaknya. Nah sumbu pendek lah dia. Nggak terima, lapor ke lakinya. Lakinya emosian, ditambah lagi tangan yang udah diplester masih ngeluarin darah. Ini hal biasa, apalagi anak-anak banyak gerak. Masalah simpel ya, karena kurang pengetahuan jadi heboh dan malu sedunia. Pesan buat semuanya, ketika sedang dilakukan penindakan medis keperawatan ke kita, keluarga kita, perhatikan baik-baik. Kalau nggak ngerti tanya, jangan main hakim sendiri. Pesan untuk teman sejawatku, mahasiswaku, tetap kerja dengan hati dan sesuai SOP. Jangan lupa standby HP buat ngerekam kejadian-kejadian kayak gitu. Oh enggak, dia sempat ngomong kayak gini. Coba deh kalau anaknya masih bayi diperlakukan tidak baik oleh perawat rumah sakit sehingga darah anaknya kemana-mana. Kira-kira kamu akan diam atau marah? Sedangkan perawat yang diduga psikopat tidak merasa bersalah dan tidak minta maaf. Untungnya jarum gak patah di dalam tangan anak saya.
Wahai pemirsa sekalian, tolong pahami. Ini gara-gara kalimat ini gue nyampe buka video-video di YouTube, gue belajar nyari tahu gue. Jadi sederhananya, infus ketika sedang dipasang, pertama kali dipasang tuh dia emang kayak make jarum gitu loh. Jadi ini ada cotton bud nih. Jadi anggapannya emang pertama kali dimasukin tuh emang pakai jarum. Tapi ketika udah masuk, jarum itu tuh dikelilingin sama kayak corong plastik gitu lah, gimana sih? Jadi dia kayak ada pelindung plastiknya gitu. Jadi ketika jarumnya udah masuk, itu tuh lama-kelamaan akan dicabut dan dilepas. Yang nempel di sini adalah ya udah plastik-plastikan tadi, plastik yang udah dibikin dengan metode tertentu pastinya. Terus plastik itu bakal masuk ke pembuluh darah dan ya udah digabungin ke infus gitu. Jadi intinya tuh tidak ada jarum yang tertinggal ketika diinfus, Ibu. Kalau tidak pintar bertanya, jangan mengompori suami Anda yang emosian dan kepalanya terang itu. Ya Allah. Makanya Mel, jadi wanita itu harus senantiasa seperti air yang mengademkan. Lah, muncung kau pun lebih parah dari sarang jin. Orang-orang di IG kalau komen tuh jahat-jahat, tapi ketawa gue ngeliat. Ngadu-ngadu ke suami botak pula kau. Apa nih, kergeraklah gelup liposiloam gara-gara kau kan. BTW buat lu yang dokter atau yang perawat, lu boleh, gue pengen minta tolong tulis di kolom komentar di bawah, apakah kejadian kayak gini sebenarnya normal atau enggak. Karena setahu gue kan emang jarang banget bergaul ya sama masyarakat. Tapi kan gue tuh pernah beberapa kali jengukin entah anaknya guru gue atau temen gue atau anaknya temen gue yang lagi sakit. Dan emang ketika infus-infusan kayak gini tuh itu selalu ngebikin mereka takut. Karena ya namanya bocah, gerak-gerak mulu, diinfus susah, waktu dicabut juga ngeluarin darah gitu. Gue bahkan sempat ngeliat sendiri adik gue diinfus, dan ketika dilepas juga berdarah dulu beberapa waktu gitu. Emang sedih, gue tahu sedih gitu. Tapi ya dengan nampol orang, apalagi perawat dan cewek, itu gak bakal nyelesain masalah gitu. Itu gila aja lu. Udah emang paling bagus udah dibawa ke kepolisian, ntar diurus sama pihak kepolisian, dan ya udah perkaranya kita serahkan ke pihak berwajib udah. Mungkin gua nggak tahu apakah gua terlalu subjektif atau gimana, entah gua kurang objektif atau gimana. Mungkin lu bisa tulis aja komentar lu di kolom komentar di bawah gimana. Tapi menurut gua ini tuh kayak kita bisa ambil dari dua sisi gitu loh. Ya emang sebagai orang tua, nantinya juga gue pasti kalau ngelihat anak gue nangis, apalagi nangisnya karena hal yang apa ya, yang bikin gue kaget dan takut gitu. Apalagi kan di situ ada perkara darah-darahan gitu, yang mana menakutkan tentu. Mungkin gue akan panik juga gitu. Tapi kesalahan utamanya di sini adalah dia suaminya tiba-tiba datang emosi, nampol orang, ngejambak, nyuruh sujud minta maaf. Kan jatuhnya tuh nggak masuk akal gitu. Jatuhnya tuh kayak ya udah nggak tahu, mungkin dia pengen kelihatan keren atau gimana. Yang lucunya waktu ditangkap dia lemes bener kayak cakwe kagak laku anjing, nyender aja di pojokan gitu. Ya mungkin kalau ada update lagi gue bakal kasih tahu sih. Dan kalau misalkan dia bakal ngelaporin ke kepolisian, ngelaporin balik gitu ke pihak kepolisian, gue nggak tahu dia tuntutannya apa gitu. Nah sekarang di sisi lain, tiba-tiba nama orang ini tuh naik men. Jadi ada orang gitu di TikTok, gue nggak tahu sih siapa, Ratu Entok. Kenapa namanya Ratu Entok? Ratu Entok ini siapa sih? Penyanyi dangdut ya? Biasanya kan kalau ratu-ratuan gini penyanyi dangdut. Selebgram, idih. Serius selebgram. Dia intinya ngeluarin video yang kalimatnya tuh kayak gini. Lepas dari salah atau nggak salahnya si perawat, mungkin ini pukulan untuk semua rumah sakit, pukulan besar untuk semua perawat-perawat di muka bumi Indonesia ini. Ini supaya kalian sadar, kalian sudah disumpah, makanya jangan pilih-pilih bulu, ya kan? Ini seolah-olah nggak tahu lah ya, mungkin bapak itu memang sangat sayang sama anaknya ya, namanya kita lagi kondisi sakit, infus putus, ya mungkin bapak itu silap, kalaf. Tapi ini pukulan besar untuk semua perawat-perawat ya, karena selama ini kalian banyak yang sombong, banyak yang lantam, apalagi kalau merawat
perawat dari orang-orang miskin, dari BPJS, dari pakai surat miskin, dari pakai surat KIS. Muka perawat ketong sampah. Malam hari tidur ngorok, chatan sama jantannya, teleponan sama jantannya. Kita merawat sendiri anak kita, keluarga kita dalam ruangan. Capek deh, ya kan? Apalagi kalau kita pakai BPJS, terlihat dari keluarga miskin. Udahlah ya, perawat-perawat ini sadar, kalian sadar, supaya kalian jangan pernah sepele sama pasien. Mampus. Ada 2 poin yang aku ambil. Apa? Dia mau naikin engagementnya dengan menjadi Mungkin. Karena kita sebelumnya gini. Cara paling bagus. Nih gue buka nih. Cara paling bagus dari nyari cloud, nyari traffic adalah ketika orang-orang rame ngomongin kubu A. Enggak, kalau lu pengen nama lu naik, lu harus ngambil yang sisi seberangnya nih. Jadi orang-orang yang mungkin setuju sama si A, tapi dia bakal lebih setuju sama lu gitu. Dan itu adalah cara orang-orang kayak gini naik. Mungkin lu sering ngeliat di YouTube, banyak lah yang kayak gitu. Tapi itu adalah cara nyari traffic yang bagus. Dan kalau emang itu cara dia, terlepas dari omongan dia yang gua nggak tahu, kayaknya banyak dipahami sama orang-orang dan orang-orang relate sama dia. Tapi ini adalah cara yang bagus, Ben, asli. Terus yang kedua, sudut pandangnya dia benar. gua nggak tahu ya. Gua jarang banget sakit. Pun gua kalau sakit juga paling minum obat warung sembuh gitu. Begitupun adik gua dan nyokap emang baru-baru ini gimana sih ngomongnya? Baru-baru ini banget nih yang bolak-balik ke rumah sakit gitu dan berobat segala macem. Dan gue belum punya BPJS nih, jadi gue belum paham gimana rasanya. Mungkin lu yang pernah dapat pengalaman kayak gini, gue pengen tahu nih apakah lu relate sama omongan ini atau enggak, karena kelihatannya tuh banyak orang yang setuju gitu loh. Emang kadang aya perawat jebas jebris judes apa sih? Capek meren. Ini bahasa Sunda ya. Setuju sih, soalnya kalau KRS suka lihat orang-orang pada pakai BPJS tapi nggak dilayani dengan baik gitu-gitu. Gue nggak tahu itu pengaplikasiannya gimana dalam society kita. Apakah emang ada diskriminasi atau gimana? Gue belum bener-bener paham. Tapi dari komen-komen di TikTok sih banyak yang setuju ya. Aku padamu kak, yang setuju dengan omongan kak. Ini kita satu server mewakili 1000 pasien BPJS gitu-gitulah. Ini tuh sebenarnya omongan ini adalah ya udah sisi lain aja gitu, bukan berarti membenarkan kekerasan ataupun pokoknya di luar perkara itu deh gitu. Dan ya ini masuk ke beberapa orang, makanya ini tuh tiba-tiba nama dia naik dan diomongin sama orang-orang gitu loh. Gimana kawan-kawan, apakah setuju? Gue soalnya gimana ya, ke rumah sakit tuh gue jarang, kayaknya sekali-kalinya gue ke rumah sakit waktu bocah deh. Itu juga gara-gara kaki gue ini anjing masuk ke dalam jari-jari sepeda, goblok. Sepedaku, iya bebku, aku paham dan aku percaya. Seandainya pun banyak yang menghujat aku tidak setuju dengan part 1 video aku tadi, ini part 2-nya ya. Itu hanya segelintir manusia munafik atau mungkin tergolong orang-orang yang berduit dan orang-orang beruntung gitu aja. Sekarang kita nggak usah tutup mata, nggak usah munafik. Kenyataan sudah jelas, nyata. Perawat-perawat di Indonesia ini lantam-lantam, mayoritas lantam-lantam, sok-sok. Padahal dia jadi perawat pun mamanya gadekan kambing, gadekan babi, gadekan anjingnya di kampung sana jual sawah, tapi lantam-lantam. Dan fakta menyatakan kalau yang memang BPJS dari keluarga miskin, jangankan dokternya, perawatnya pun menengok awak udah nengok sampah. Udahlah, intinya gini aja, lebih banyak setuju dengan video aku atau enggak? Itu aja. Lebih banyak setuju kan, berarti bicara aku benar. Kalau ya, kau merasa santai. cekan, kau merasa benar, aku kata mau dituntut aja. Mana? Aku pernah bisa menunjukkan bukti. Gue berasa kayak diomelin. Tetep, gue kan gak tahu apa-apa nih, berasa diomelin gue. Ada yang komen, gak naif sih, gue setuju sama dia. Iya bener banget, gue pakai BPJS waktu dirawat, infusan gue lepas terus
diomelin gara-gara gue sering ke kamar mandi, padahal diomelin sama perawatnya. Malah diomelin sama perawatnya. Gue bener ngalamin banget deh. Pengalamanku juga sama-sama, gara-gara nurse juga anakku jadi korban. Dan sekarang gue netral, enggak membela keduanya. Nah lo, ini sudut pandang yang bagus sekali sih untuk dijadikan perspektif lain gitu. Tapi ya itulah, gimana pendapatnya wahai calon jenazah sekalian. Masalah ini tuh rada rumit gitu loh, rada belibet gitu. Tapi intinya kekerasan terhadap wanita tidak diperbolehkan. Apalagi kalau badan lu segede-gede gaban, terus muka lu serem banget kayak kuburan jam 3 pagi. Sembarangan banget. Yaudah deh, gua nunggu komentarnya aja nih, kan kayaknya ini perdebatannya akan menarik gitu loh. Jadi mari kita pergi ke perkara selanjutnya. Ada 2 hacker dari Indonesia yang membobol situs bansos COVID-19 punyanya Amerika. Jadi mengatasnamakan Department of Employee bla 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 bla. Terus intinya duit dari bantuan COVID itu masuk ke akun rekening mereka sebanyak 60 juta US dollar. 60 juta US dollar itu nolnya berapa ya? 7 ya? Iya benar. Jadi uang yang masuk ke rekening mereka adalah, ini gue bingung nih, nolnya banyak banget anjing, gak pernah ngeliat gue nol. 614 juta. Hah? 60 juta dolar tuh 871 miliar bos. 871 miliar. Buset, duit semua itu, ya Allah. Lu bisa pensiun lu pakai duit sebegitu banyak kan. Buset, ditangkapnya pakai topeng Anonymous, gokil. Dan kelihatannya itu masih ABG gitu loh, man. Di gokil juga si abang-abang sekalian ini. Yang yang dari kemarin sempat jadi jokes di sini adalah dari obrolan gua sama Ara ya. Cara penangkapan yang terjadi untuk menangkap 2 hacker Indonesia ini adalah FBI mengontak Polda Jawa Timur untuk berkoordinasi menangkap 2 makhluk hidup ini. Coba lu bayangin percakapan yang terjadi gitu. Jam 2 pagi. Kan beda jam Amerika sama Indonesia kan. Beda kan gitu. Terus orang FBI nelpon gitu. Halo Le. Bapak polisinya jawab, oh ya apa John. Namanya Johnson. Namanya Mark Johnson. Nah, Mark Johnson. Piye John? Iki Le. Enek wong Indonesia ki jipo apa ngebobol situs bansos punyane kuwi apa Amerika. Lho apa iya? Iya iki dhek jipo 60 juta 60 juta rupiah. Dolar. Waduh gitu. Waduh. Terus kaget kan, 60 juta dolar. 800 miliar langsung dicari. Ditangkap, FBI-nya langsung ngaiki Le. Ya, gitu. Tak kandani deh Le, wis tak tandai Le. Ternyata emang orang Amerika tapi lama di itu Cianjur. Cianjur mah Sunda ya. Punten Slur. Ya Allah. 2 hacker Indonesia coba. Laptop loh, dia pakai laptop loh, nggak komputer men, laptop loh. Cerdas banget ini orang. 30.000 warga negara Amerika Serikat. Aduh, banyak banget itu men. Bikin situs palsu bantuan pandemi corona. Lalu data korban dipakai untuk ambil bantuan. Oh, caranya gitu. Total kerugian capai 871 miliar. 2 hacker ini kerjasama dengan 1 orang India. Oh alah. Jadi intinya tuh kayak ini tuh website phishing gitu loh. Jadi website yang kalau lu ngisi data diri lu di sana, data diri lu bakal diambil nih. Nah, data diri lu yang udah diambil sama mereka bakal mereka pakai buat nyairin dana COVID. Ya, terus dana COVID itu dicairin ke mereka. Wah, anjing sih. Goblok sih.
Dan ini punya 30.000 warga Amerika loh. Kita tuh yang di Indonesia aja apa yang kemarin berapa miliar sih? 17 ya? 17 miliar yang kementerian sosial itu. Itu aja tuh habis loh. Ini gimana dia? Jatuhnya tuh ini bukan hacker gitu. Ini ya phishing. Jadi buat pemahaman lu tuh hacking sama phishing tuh masuk dalam kategori hacking. Setahu gua ya, tolong koreksi gua kalau gua salah, tapi setahu gua phishing itu adalah salah satu metode hacking, tapi ya bukan hacker banget gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak ya cara mereka adalah mereka ngambil data itu dimanfaatin buat ngambil duit gitu. Jadi kayak nggak jauh beda sama orang-orang yang nelponin lu terus nanyain kartu kredit lu atau kartu ATM lu nomor digit berapa, terus mereka tahu, terus sama mereka dipakai buat ngambil duit lu, ya kurang lebihnya gitu. Cuman mereka ngambil duitnya dari pemerintah Amerika Serikat. Anjing juga nih. Gokil. John piye iki John, ya Allah. Tapi enggak gini, gue pengen nanya ke lu, setuju nggak sih lu kalau misalkan orang-orang kayak gini tidak ditangkap tapi diberikan pengarahan supaya itu bisa digunakan buat negara gitu? Karena yang gue yakini adalah at the end of the day duit itu pasti belum banyak kepake gitu, harusnya ya. Jadi notabene duit itu bisa dikembalikan. Karena ya mungkin selang waktunya nggak berapa lama. Well, gue juga nggak tahu pasti sih ini berapa hari udah kemakan ya. Dan 871 miliar itu gue yakin ketika gini, dia ngambil duit, dia ditangkap polisi. Kayaknya di tengah-tengah itu mereka belum sempat pengen ngebeli apa-apa karena mereka cuma punya 2 laptop sama HP gitu. Gue rasa di tengah-tengah itu mereka mikir, anjing beli apaan nih duit sebanyak ini ya? Bro, beli apaan bro? Rumah? Jangan rumah, kebanyakan ntar rumah doang. Apa ya gitu. Terus mereka mikir ditangkap anjing. Orang dari Indonesia juga kan bukannya ATM kita bisa dilacak ya, maksudnya bisa dicek gitu sama pihak-pihak tertentu, otoritas keuangan atau gimana. Tentu kaget dong. Kayak, wih anjing, ini bocah ABG kerja belum tiba-tiba punya 800 miliar di ATM-nya, bangsat. Ya orang curiga, gimana sih lu? Anjing aneh banget. Tapi gue rasa itu aja ya pembahasan buat video kali ini ya. Jadi kayak cuma 2 itu doang bahasan yang penting. Sebenarnya 2 bahasan tadi tuh niatnya pengen jadi video TNM sendiri gitu. Cuman setelah gue pikir-pikir lagi kayaknya kurang lepas gitu kalau gue pakein skrip. Karena biasanya TNM tuh pakai skrip-skrip tertentu gitu lah. Meskipun skripnya nggak 100% kepake dan gue pasti improvisasi asal-asalan. Tapi ya udahlah, gue rasa begini lebih menarik. Karena gue juga pengen tahu gitu sudut pandang lu gimana segala macam. Makanya tolong tulis di kolom komentar di bawah. Intinya jangan main tangan, jangan kasar-kasar sama cewek, apalagi kalau ceweknya gak salah apa-apa gitu. Jadilah kayak Sanji dari One Piece, tau gak lu? Dia tidak akan memukul wanita. Biarkan temennya yang mukul wanita tersebut. karena dia jahat gitu, si wanita ini jahat gitu. Kayak sekarang di Wano Kuni ya kan. I don't know. Mari kita tunggu aja kelanjutannya gimana. Kan dia belum dapat vonis juga kan, dapat vonis berapa tahun. Terus yang hacker dari Indonesia, gue menyebutnya kayaknya kalau hacker tuh masih setengah-setengah banget gak sih gitu. Belum hacker banget gitu. Tapi ya intinya apapun yang terbaik lah untuk kita semua. Apapun yang terbaik buat orang-orang yang gue bahas di video kali ini. Tolong bantu gue dengan tulis pendapat dan opini di kolom komentar di bawah. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau suka, dislike aja kalau gak suka gak apa-apa. Sampai jumpa di esok hari. Enggak esok hari juga sih, kayaknya nanti pagi juga gue upload video lagi. Gue udah ketinggalan berapa video anjing gara-gara perkara bangsat ini. Itu aja, nama gue Andri, sekian dan bro, dengerin juga yang di Spotify bro. Di Spotify juga gue ngeluarin podcast gitu loh. Jadi yang di Spotify itu emang nggak bisa ngeliat visual, tapi toh ya gue ngomong juga. Maksudnya lu ngeliatin gue juga ya paling ngedengerin gue ngomong gitu, karena toh durasinya lama. Jadi gue rasa dengerin di Spotify itu lebih apa ya? Lebih enak karena ya udah gitu cuma perlu ngeplay aja gitu tanpa perlu ngeliatin visual. Jadi kayak bisa jadi teman ini loh. Teman nongki-nongki, teman kerja-kerja, tugas-tugas. Apa? Iya, buat di jalan. Kalau misalkan lu pengen pergi ke rumah selingkuhan,
rumah mantan, rumah selingkuhannya mantan, kan kita tidak tahu. Ya gitu aja, thank you, mantap. Besok kita ngebahas bocah epep yang sholat malah gaya-gayaan, goblok. Lagi sholat kaki dinaik-naikin, anjing. Kenapa kagak jidat lu taruh di kaki? Thank you.